Dia bisa jam 5 pagi gitu kuliahnya. Jam 5 pagi itu kuliahnya? Kuliah. Olah tuh. Hai guys, welcome back to Insight with Z. Masih bersama dengan gue Zerika, karena cerita ingin mendengar bagianmu. Gimana nih guys? Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya guys. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, kesehatan itu adalah hal yang paling utama gitu ya. Dan thank you juga buat kalian yang sudah subscribe di channel gue. Dan kalau misalkan memang ada video-video yang kalian suka di sini yang menurut kalian mungkin sangat menarik gitu ya, dan bisa menginspirasi juga, silakan langsung aja di like, berikan komentar, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain ya guys. Nah, hari ini kalau ada bahas hari ini, gue sebenarnya super excited banget ya teman-teman gitu. Yap, hari ini gue ada kedatangan tamu lagi gitu ya. Tapi kalau boleh jujur nih guys, ini sebenarnya tamunya ini udah gue incer agak lama gitu ya. Tapi kalau ngomongin incer kayaknya agak horor juga ya kayak kesannya gimana gitu ya. Tapi ini bener sih guys, karena memang sebelum gue bikin Insight with Z gitu ya, lagi menggodok-godok planning, gue sempat bikin list daftar-daftar orang yang kira-kira pengen gue ajak ngobrol gitu. Dan salah satunya adalah kakak yang satu ini. Dan gue seneng banget ketika dia respon positif dan ingin ngobrol-ngobrol gitu ya tentang dunia teater dan dunia pementasan teater hari ini gitu. Nah, jadi buat kalian nih yang suka dunia teater, atau mungkin kalian pernah mendengar teater katak, atau mungkin semen teater, mungkin kalau yang tinggal daerah Tangerang ini termasuk cukup bergengsi loh teaternya, jangan salah guys, menarik banget. Nah jadi daripada gue lama-lama ya kan, langsung aja gue sambut ya tamu gue hari ini gitu. Ini dia pembimbing teater dari teater katak, semen teater, dan juga katak sanggar, Michael Devara Pria, yang juga akrab dipanggil dengan Kamika. Halo Kamika. Halo. Apa kabar Kamika? Baik. Aduh, luar biasa. Seperti yang tadi gue udah bilang nih Kak, ini pakainya gue lu aja ya. Kamika tuh chill banget soalnya. Iya. Padahal awal-awal gue waktu kontak kan masihnya panggilnya bapak ya kan. Iya. Ternyata Kamika langsung, udah lah pakai gue lu aja. Iya. Asik. Karena emang biasanya kalau gue maksudnya kayak sama anak-anak ya, terutama mahasiswa ataupun siswa gitu. Ya selama kita bisa asik daripada kaku-kaku banget gitu ya. Ya udah gue lo aja gitu loh. Tapi gue juga sempat shock sih Kak, soalnya waktu yang pertama kali lu pengen ngobrol tentang teknis podcast untuk hari ini gitu kan, gue tuh mikir kayak mungkin ya udah kita akan ngobrolnya terkait teknis podcast aja gitu. Tapi lama kelamaan jadi ngomongnya tentang hubungan ya kan, tentang kehidupan, sangat deep sekali loh. Jadi gue kayak oh my god gitu kan. Jadi kayak seru banget nih. Jadi thank you banget Kak udah bisa datang hari ini. Sama-sama. Gue tahu lu sibuk banget Kak dengan berbagai project lu gitu ya. Tapi kalau udah ngomongin dunia teater nih, gue pengen flashback dulu nih Kak, gitu. Dari semua bidang gitu ya, di yang kita tahu mungkin bisa dijadikan karir gitu. Kenapa pilihnya tuh dunia teater, seni teater? Emang ada apa sih dengan dunia teater? Oke, jadi kalau dibilang memilih gitu ya, kayaknya emang gue tuh ya pada awalnya sama seperti pada umumnya orang ya, pasti ada galau ketika menentukan pilihan ya kan, apalagi lulus sekolah itu mau kemana itu kayaknya emang drama dari zaman gue dulu sampai sekarang gitu ya kan. Kalau nentuin jurusan, nentuin arah tuh sepertinya kayak susah gitu. Nah tapi kenapa kok akhirnya gue milih teater, itu sebetulnya boleh dibilang itu peran dari orang tua itu juga berpengaruh gitu. Karena bokap gua itu dia seniman juga, bokap gua. Oh gitu. Di bidang apa tuh Kak senimannya? Sama juga. Oh. Jadi dia drama. Nah, tapi dia lebih multi talent ya. Maksudnya dia suka nyiptain lagu kayak gitu-gitu. Terus dia bikin lagu. Nah, kalau gua kan emang enggak fokus ke situ ya. Nah, otomatis peran orang tua itu juga sangat berpengaruh gitu. Karena gimana, gue dari kecil udah ikut pentas gitu ya kan, ikut tampil acara-acara di boleh dibilang ya di sekolah, terus di gereja, terus juga di RT gitu. Pokoknya semua tingkat masuk ya. Nah, itu dari kecil gue ikut. Nah, terus kan
apa ya kayak gitu kan kayak doktrin aja kan. Jadi kita kayak udah punya budaya gitu di keluarga. Terus nyokap gua itu kan juga meskipun dia guru agama, tapi dia itu dulunya sekolahnya juga sekolah seni gitu. Jadi nyokap gua tuh penari gitu, almarhum ya tapi nyokap gua. Nah, itu tapi dia emang sukanya nari gitu, bikin koreografi gini-gini. Nah, makanya ya habit itu yang akhirnya mungkin mempengaruhi pilihan gua ketika gua harus menentukan langkah. Pilihan terakhir itu kan adanya ya ketika kita lulus SMA dong, ya kan? Lulus SMA kita mau masuk kuliah. Nah, itu tuh. Nah, itu gua tuh waktu itu teman-teman gua gitu udah pada wah nyari-nyari kampus gitu kan, udah bahkan itu udah pada daftar. Biasanya kan di semester kedua tuh ya. Semester kedua tuh udah pada daftar, udah pada nyari beberapa alternatif kampus gitu. Gue tuh kayak masih belum bisa mikir gitu. Apa ya? Ya biasa lah kayak gitu kan. Sih, gue Gimana ya? Kayak gue aduh mau ngambil apa ya gitu. Nah, cuman nah gue tuh tertantang dengan karakter gitu loh. Jadi gue kayak nggak tahu kenapa gue tuh suka mempelajari karakter. Nah, jadi makanya gue waktu itu tuh mikir antara gue mau masuk psikologi atau gue mau ngambil jurusan teater gitu. Gitu. Udah connect nih, gue langsung udah masuk banget tuh. Aku tuh paham gitu loh. Iya kan? Nah, karena memang akhirnya ketika kita tahu ya teater itu kan sebenarnya kita belajar kehidupan. Itu dimanapun statementnya akan sama. Belajar teater itu adalah belajar kehidupan. Nah, makanya dalam kegalauan gue menentukan jurusan waktu itu, artinya apakah gue mau ngambil psikologi atau gue mau ngambil teater, akhirnya gue langsung coba hunting kampus mana sih, kampus teater yang sekiranya kayaknya gue oke gitu. Akhirnya waktu itu juga ditemenin sama bokap gua itu ngelihat kampus ISI awalnya yang di Jogja. Di Jogja, ISI Jogja. Agak unik sih ceritanya. Oh, kenapa tuh? Jadi gua udah nyampe ISI nih. Kayaknya emang boleh dibilang kayak nggak jodoh kali ya. Jadi kampusnya tuh tutup. Hah, serius? Iya tutup lagi. Ternyata tuh lagi ada renovasi terus apa gitu ya kan. Karena itu pas transisi gedungnya itu gedung yang baru gitu loh kalau nggak salah. Tutup, kampusnya tutup. Terus kita mau nanya ke kayak sekretariat gitu ya, itu nggak ada gitu loh, nggak ada orang yang kontak. Jadi gue cuma ngelong-ngelong ngeliatin kelas kosong gitu. Iya jadinya ya. Iya kan. Terus ya udah akhirnya nggak jadi. Nah, sedangkan bokap gue itu kan juga dulunya tuh kuliahnya di IKJ juga. Nah, cuman dia nggak kelar gitu loh. Nah, terus akhirnya bokap gue bilang gitu, ya udah ke IKJ aja gimana? Di sana juga ada temennya bokap gitu istilahnya, pokoknya paling nggak di Jakarta tuh ada lah gitu. Ya udah coba aja gitu, dan saudara-saudara di Jakarta kan gue banyak kan, langsung meluncur tuh ke Jakarta terus ke IKJ. Nah pas masuk IKJ, nah itu gue langsung banget tuh ngerasa wih ini nih kayaknya nih, karena itu kan ada, kalau anak IKJ pasti tahu lah ya, anak IKJ itu dulu ada warku. Nah itulah IKJ ya. Ada warku. Nah itu gue langsung, masalahnya gue kan waktu itu dianterin sama saudara gue, jadi naik mobil. Nah kita kan nggak tahu kan, pokoknya masuk terus langsung masuknya ke warku tuh. Warku tuh apa sih? Warku itu warungku. Jadi itu kayak tempat nongkrongnya anak-anak itu, pokoknya lagi makan, minum gitu. Tempat hitsnya lah ya. Iya tempat hitsnya tuh warku. Nah tuh kita bisa ngelihat macam-macam seniman-seniman yang nyentrik, yang memang itu ciri khasnya IKJ kan. Nah itu kan gue suka banget gitu nongkrong di situ, ngelihat buset ini kayaknya ini oke nih. Nah ya ternyata memang betul itu apa, ketika kita kayak ngerasa udah ada feel gitu ya, ada itu gitu lah ya. Jodoh gitu loh. Jadi kayak ada insting, wah ini jodoh nih. Nah udah akhirnya gue daftar di situ, terus ikut tes. Akhirnya benar, pas pengumuman ya puji Tuhan gue diterima gitu. Terima, wah seneng banget tuh gue ya kan. Apalagi udah idaman gitu kan, kamu jadi ans X nih. Asik. Nah terus akhirnya langsung tuh gue
ke Jakarta. Nah, merantau lah itu. Jadi akhirnya ya gue bisa benar-benar belajar teater di situ ya. Singkat cerita ya, artinya ya malah lebih dari ekspektasi gue gitu. Ketika gue belajar teater itu ya tidak hanya belajar berdrama, tapi artinya berbagai macam hal-hal yang menyangkut panggung ya kan. Kemudian teknik-teknik kita merancang pertunjukan ataupun event itu semua kita bisa dapetin di situ. Oh, itu dipelajarin semua di situ ya berarti? Semua, ya. Jadi memang mata kuliahnya itu banyak ya. Jadi poin-poin itu semua itu kita bedah, kita pelajari ya, istilahnya kita kulik gitulah di situ. Nah, terus waktu awal gue di IKJ itu gue tinggalnya tuh masih bareng om sama tante gue tuh, pemilik sanggar teater Pavita itu. Anaknya juga pada di UMN itu, si Anoki sama Clement. Waktu itu lulusan UMN juga. Nah, itu om gua tuh Sigit Hardadi sama Elizabeth Luthers. Nah, itu awalnya tinggalnya di sana. Di waktu itu masih tinggal di Perum ya, di Perum Tangerang. Terus perjalanan dari Perum ke IKJ kan cukup jauh tuh. Wah, lumayan ya. Nah, terus maksudnya apalagi ya kalau ada kuliah pagi gitu, kuliah tuh ada yang olah tubuh tuh ya, kuliahnya tuh dia bisa jam 5 pagi gitu kuliahnya. Jam 5 pagi tuh kuliahnya? Kuliah. Olah tubuh, soalnya kita olah tubuh. Jadi memang siap. Ya, jadi ya butuh benar-benar kondisi yang fresh gitu kan olah tubuh. Nah, itu terus kayak nggak kejangkau, makanya akhirnya gua putuskan tinggal di kampus. Itu waktu sama pulang balik lumayan ya, gitu. Aduh, itu gokil sih, maksudnya tinggal di kampus tuh kayak apa ya? Kampus dong. Ya cuma ya maksudnya waktu itu masih boleh gitu. Kalau sekarang mana ada kan, nggak ada kayak gitu. Nah, itu waktu itu masih bisa. Nah, tinggal di kampus ya otomatis kan kita banyak waktu justru untuk explore kan. Nah, makanya jadi gue banyak belajar dari situ gitu. Gue explore terutama ya kayak equipment gitu. Gue coba pelajari lighting, sound gitu karena ya itu kan ada di situ kan, ada semua. Nah, kita bisa kulik. Nah, terus ya banyak yang gue dapat dari situ, dan artinya ya dengan tujuan gue tadi ingin mempelajari kehidupan karakter itu ya semuanya bisa didapat semua di situ. Ketika kita mau menjadi orang lain, ketika kita mau acting ya, berperan menjadi orang lain ya, pasti kita harus mengenal diri kita sendiri dulu gitu, sejatinya itu seperti apa gitu. Nah, itu prosesnya kan seperti itu gitu. Akhirnya ya makanya gue suka banget gitu. Berarti memang disupport dari keluarga juga ya? Iya, pasti. Kalau Hamika ya? Gitu. Gitu. Kalau lu kok kayak iri gitu. Ya. Soalnya mungkin sama anak seni kali ya, jadi berharap ya. Gue juga dulu sekilas ceritanya curcol dikit gak apa-apa lah ya. Gue juga sebenarnya pengen sih masuk IKJ gitu. Cuman ya mungkin dengan berbagai pertimbangan ya dari orang tua, jadi akhirnya dia jadi gitu ya guys. Gitu. Makanya tadi pas Kamika ceritain apa aja yang dipelajarin di sana dan segala macam, aku tuh langsung kayak kayaknya menarik banget. Apalagi kayak ke tempat kayak gitu kan ketemu ketemu banyak orang yang satu frekuensi nggak sih? Iya, bener banget. Jadi ya udah kayak bener-bener kita punya zona ya. Kayak di IKJ itu ya kita kayak punya zona sendiri. Jadi ibaratnya kita mau ngapain aja itu kita bisa gitu loh. Apalagi kan ya boleh dibilang dalam tanda kutip seniman itu kan liar ya kan. Artinya imajinasinya, kreativitasnya itu kan kita liar gitu loh. Apa aja tuh yang kita lihat itu bisa jadi karya gitu loh. Makanya dari apa yang kita amati, apa yang ada itu kita jadiin karya gitu loh. Karena udah nggak ada batas gitu. Artinya kita nggak ada malu gitu. Makanya kan gue selalu tekankan ketika kita belajar ya, intinya potong kemaluan kalian. Gue selalu urat malunya udah putus. Iya, guys. maksudnya gitu. Iya. Artinya kita nggak ada rasa malu, nggak ada batas di situ tuh. Yang artinya sejauh itu memang berkarya ya, untuk karya ya, untuk seni
Itu kita benar-benar bebas, dan memang ya udah itu wadahnya. Kita mau boleh dibilang kayak coret-coret tembok gitu kan bisa, kita mau bikin apa aja di situ bisa. Belajar secara akademis ya kan, tentang keilmuan teater. Nah tapi dari boleh dibilang ya dari iklimnya juga iklim berkesenian gitu. Jadi di dalamnya situ memang sudah kayak ya budayanya sudah budaya seni gitu. Itu yang memang juga buat gue sih menarik sih Kak. Karena kalau kita ngomongin seni, banyak orang-orang yang merasa tuh aneh gitu. Cara pikir kita misalnya seperti itu ya. Tapi kalau udah masuk ke dunia seni, ketika ada orang-orang yang bisa mengapresiasi seperti itu, satu frekuensi, itu rasanya kayak oh ternyata nggak seperti yang kita duga gitu. Ternyata ada juga loh yang seperti itu yang bisa appreciate gitu. Iya, benar. Karena memang pada dasarnya kan ketika orang kreatif itu kan istilahnya dia berpikirnya kan ya cepat gitu ya. Jadi misalnya dari apa yang dilihat, wah ini jadi gini nih, simple gitu loh. Istilahnya simple. Makanya kayak dari mungkin ya hal sepele ya, hal mendasar gitu kayak kita berpakaian gitu aja, nggak ribet gitu loh. Mikirnya tuh nggak yang wow gitu. Udah apa pakai jebret dah. Nggak pusing. Gitu, jalan gitu. Nah tapi kadang kan itu ketika masuk ke ruang lingkup sosial yang umum gitu kan, ya jadi aneh gitu loh. Jadi nyentrik, jadi beda. Ya padahal kalau itu kalau versi gua ya, karena kan kayak gini kan kita bicara kayak gini pun kan juga seniman tuh nggak sama juga, artinya mereka juga punya point of view yang beda-beda gitu kan. Nah tapi artinya kayak gitu, contohnya misalkan robek itu bukan berarti gua robek, enggak, karena iya maksudnya gitu, karena memang robek, cuman kayak pede aja gitu loh, enggak yang maksudnya kita aduh ini. Nah itu yang terkadang ketika di dalam lingkup sosial umum ya jadi aneh gitu. Apalagi kayak misalkan ya gue kan udah berkeluarga gitu ya, ketika gue sama bini gue tuh bisa cekcok dari hal-hal kecil kayak gitu. Lu gimana sih tampilan lu kayak gitu gini-gini. Lah karena menurut gue nggak pernah merhatiin tampilan gitu loh. Nah gitu loh. Jadi ya akhirnya apa ya, maksudnya di dalam proses sosialisasi itu pun juga ada adaptasi gitu. Jadi artinya ketika kita di dalam berkesenian ternyata kita juga harus bisa beradaptasi, menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekeliling kita gitu. Nah tadi kan sekarang kakak tuh udah jadi pembimbing teater ya. Nah tapi sebelumnya waktu di IKJ itu sebenarnya pengennya jadi apa sih Kak? Apa aktor atau sutradara? Nah jadi itu tadi karena di situ tuh dipelajarin semua gitu kan ya. Jadi itu yang akhirnya gue juga kenapa nih? Gue juga bingung karena iya soalnya bisa semua ya. Iya. Aduh, amin. Enggak juga, maksudnya ya gue kayak belajar itu lighting, gue belajar, gue pelajarin segala macam lighting. Nah tapi maksudnya memang artinya nggak gue jadikan mayor gitu loh, artinya gue jadi lighting designer full gitu. Enggak, karena ya itu sound itu juga gue coba ya kan, gue coba tapi kayak nggak serak gitu loh. Nah terus termasuk aktor itu juga gue coba gitu loh, aktor, dan namanya kita teater ya, kita anak teater, terus memang mayornya pasti kita belajar acting, seni peran. Otomatis dari fakultas tetangga ya, film dan TV istilahnya, anak sinema. Nah itu otomatis kan pasti cari talent kan yang dekat juga gitu. Nah, asik. Udah mulai menjurus sebenarnya gue talent gitu. Iya emang makanya gue nyoba gitu. Maksudnya jadi aktor gitu kan. Nah terus akhirnya juga yang namanya anak IKJ teater ini juga pasti di sana juga pada tahu ya. Artinya kan pasti kita banji tampil gitu loh. Artinya kita pasti mau lah tampil, karena ya gimana itu udah makanan tiap hari gitu. Akhirnya yang ikut casting mungkin sampai sekarang ya. Artinya yang berdekatan dengan teater ya pasti kan itu dunia acting ya, sinema gitu, karena cuman beda media kan, panggung dan kamera kan itu aja. Nah
otomatis ya pokoknya kita pemburu casting lah istilahnya. Waktu itu sempet kayak gitu. Terus iya akhirnya ya beberapa kali terus ikut jadi talent atau iklan, terus main sinetron. Wow, apa Mas? Main sinetron juga ya? Sinetron ya, aduh nggak banget deh tapi ya. Sinetron apa tuh? Gue pernah nonton lah waktu itu. Enggak, kayaknya itu udah lama lah. Maksudnya gue aja malu. Apa ya? Maksudnya kayak, tapi bukan jiwa gue ya itu. Gue bilang kayak, aduh, aktor pun juga ternyata enggak gitu. Bahkan waktu itu tuh udah pas terakhir itu pas lagi agak sering tuh ya, agak sering syutingan gitu kan, ikut syutingan gitu, FTV gitu. Nah, cuman FTV zaman dulu, maksudnya yang belum kayak sekarang. Waktu itu masih e-cinema punyanya Antv, nyebut merek. Cuman maksudnya waktu itu kan ada PH, maksudnya MD ya, MD Enter. Nah, itu gue ikut ke situ gitu loh, jadi talent gitu. Nah itu cuman kayak gue emang aduh kayaknya nggak bisa, gue apa ya, kayak belum ngerasa itu passion gue aja gitu. Apa dilemanya adalah gue harus ngelarin skripsi juga kan. Nah pas itu lagi sering-seringnya job gitu, terus gue juga lagi skripsi. Nah terus akhirnya ya udah gue cut. Ini juga pasti banyak yang tahu ya, kalau teman-teman yang IKJ itu ya boleh dibilang waktu itu udah keenakan ngejob, akhirnya nggak kelar kuliah karena gitu. Itu tantangan banget sih, maksudnya gimana kita bisa memilih. Nah akhirnya ya waktu itu memang akhirnya gue tolak. Di dalam penelitian itu pun gue mengangkat teater tradisi ya, jadi teater tradisional. Nah di situ sangat yang gue dapat ya, yang dari pengalaman itu ya, bagaimana terciptanya suatu pertunjukan teater secara kolektif. Nah itu yang memang menjadi dasar teater kan sebenarnya. Kita kalau berteater itu ya berarti kita kolektif gitu, bersama-sama. Nah itu yang akhirnya menguatkan gue nggak bisa kalau jadi aktor doang gitu. Kayak gue ngerasa tetap pengen dapetin atmosfer panggungnya gitu. Panggung. Ya, nah ini mungkin bagusnya di IKJ ya, artinya dosen-dosen, senior itu tuh benar-benar kita kampus tapi rasa keluarga gitu. Jadi kita udah benar-benar kayak di situ tuh kita bisa diajak ngejob ya, diajak ya itu kayak gitu. Makanya kenapa ikatannya tuh kuat banget gitu kalau di IKJ. Jadi ketika kita kuliah gitu, itu tapi udah sambil ngejob, udah sambil kerja gitu, kerja kesana kesini. Nah termasuk juga ngelatih itu ya, ngelatih teater, terus ngelatih pantomime gitu. Oh itu kakak udah dapat dari kuliah juga justru ngelatih. Makanya dari kuliah itu memang udah kita ngelatih terus bikin project atau bikin pementasan gitu kan. Bareng sekolah-sekolah kayak gitu, karena memang kita kan ngelatih sekolah gitu, terus bikin produksi gitu ya kan, terus pentas kayak pensi gitu. Itu dari zaman itu memang udah ngelatih gitu. Makanya ya kenapa akhirnya gue di call sama Pak Hoa gitu ya. Itu gue malah terus mikir, wah iya kayaknya passion gue emang ngelatih, ngajar gitu. Karena gue berpikir bahwa ilmu ini nih masih sangat terbatas kita memperolehnya gitu, mendapatkan ilmu teater itu masih sangat terbatas kala itu. Kalau kita nggak benar-benar kita terjun untuk memperluas ilmu atau kita membagikan ilmu kepada orang lain gitu, itu otomatis ya nggak akan berkembang gitu. Teater tuh ya hanya sebatas dalam ruang lingkup yang kecil, karena ya itu tadi dengan dilema setiap orang ketika mau masuk kampus seni dan ketakutan mereka, ya akhirnya kan gue nggak maksud nyindir dulu. Iya nggak apa-apa.
apa-apa. Enggak, cuman itu secara umum loh. Maksudnya Iya, artinya mungkin betul. orang-orang kayak lu gitu kan banyak gitu loh, nggak cuma Benar. lu doang gitu. Nah, Iya, artinya justru itu gue berusaha untuk mengenalkan teater ya dengan gaya gue, nggak harus yang artinya ya gimana lah istilahnya kita harus masuk ke dalam suatu institusi atau dengan ketakutan dan macam-macam. Nah, ya akhirnya itu yang menjadi misi gue. Ya karena lu mau belajar ya ayo gitu loh kita kasih, dan gue ketika udah kayak gitu ya berarti kan gue bisa membagi apa yang gue miliki kepada orang lain ya tanpa dia pun harus melalui jalan seperti gue. Dan itu yang malah justru gue suka gitu, anak-anak yang mau belajar kemudian dia mengembangkan juga teater dan semakin berkembang gitu, dan dengan boleh dibilang kualitas yang juga sesuai. Luar biasa banget. Tapi ngajar di berarti Semen Teater ya? Semen Teater itu maksudnya kalau di Pahoa itu Semen Teater itu ekskul istilahnya. Jadi ya kalau di kampus UKM. Ya. Gue di Pahoa itu ngajar ekskul dan juga intra gitu. Jadi mata pelajaran seni. Oh, udah berapa lama tuh Kak? Berapa lama? Ya berarti gue di Pahoa berapa lama ya? Ntar hitung. 2009 berarti 2009 sekarang berapa? 21. 12 tahun. Juga. Lama juga ya. Baru 12. realize wah lama juga. Iya, 12 tahun loh. Karena ya itu dari lulus gue dari lulus langsung masuk Pahoa, dan maksudnya ya seperti biasa, artinya kita memang apalagi seniman ya, maksudnya nggak bisa terpatok pada satu titik gitu. Jadi memang waktu itu gue juga masih ngajar di tempat-tempat lain juga gitu, ngelatih, terus kemudian juga event-event lain juga gue masih ambil semua gitu, banyak gitu kira-kira. Nah, kalau misalnya tadi sih kakak udah sekilas ngomong juga sih bahwa kalau seni teater itu banyak banget yang dipelajari kan. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi kekuatan seni teater dibandingkan seni yang lain? Kan ada seni tari juga. Kira-kira apa sih? Atau mungkin aku pengen ngebahas lebih ke karakter kali ya. Karena tadi ngomongin karakter itu kayaknya bisa dibilang salah satu kunci dalam dunia peran gitu. Kalau menurut kakak gimana? Iya, teater dengan seni lainnya. Jadi kalau teater itu kan dia kan kolektif yang tadi gue sempet. Berarti dia itu berdiri bersama-sama. Nah, ketika kita bicara teater itu tidak hanya menyangkut drama aja, tidak hanya menyangkut acting aja. Oke, memang core utamanya adalah acting ya kan. Acting, nah oke. Nah, tetapi ternyata tidak hanya acting, ya bahkan menyanyi itu kita juga pelajari, ya kan. Kita harus bisa menyanyi. Kemudian menari kita juga harus bisa, gitu paling tidak. Ya makanya kenapa tadi ada olah tubuh, kuliah olah tubuh yang jam 5 pagi. Jam 5 pagi itu ya. Kita bener-bener explore tubuh gitu. Pokoknya itu seru banget sih. Nah, terus juga kita mempelajari aspek seni rupa ya, karena kan bagaimanapun kan di situ ada artistik, ya kan, ada kostum, ada ya bermacam-macam hal yang menyangkut menyangkut warna, kemudian juga menyangkut bentuk dan lain-lain. Nah itu kan rupa, jadi lengkap gitu. Kalau kita belajar teater ya keunggulan yang paling utamanya itu ya tentu saja kita bisa menjadi paling tidak konseptor, atau juga kita bisa bekerja sama di dalam seni gabungan. Sedangkan kalau karakter itu ya pasti yang paling utama dari kita belajar acting itu sendiri, ya kan? Karena ketika kita mempelajari karakter tokoh itu kan kita harus tahu mulai dari secara berpikir, ya kan? Itu kan otomatis kalau kita bedah karakter kan step-stepnya kan mulai dari pola pikir si tokoh tersebut. Nah, kemudian dari segi psikologi, ya kan. Kemudian juga dipengaruhi dari latar belakang kehidupan keluarga dari si tokoh itu. Nah, barulah sampai kepada kebiasaan, kemudian juga kehidupan sosial tokoh sehingga mempengaruhi karakternya. Nah, itu kan kita bedah semua gitu. Ketika semua itu masuk ya Kak? Iya. Psikologi apa semua masuk ya? Iya, harus. Itu
makanya kayak anak-anak katak ataupun anak semen gitu kan, pasti ketika kita mau berperan ya tidak hanya sekedar ya udah lu jadi ini, jadi lu jadi ini, jadi ketika kita menjadi siapa itu kita harus betul-betul tahu sejatinya. Jadi kita mempunyai proses untuk mencipta. Nah sekarang aku udah mulai mau masuk agak teknis sedikit nih Kak. Jadi kalau untuk pementasan teater itu tahapannya tuh awalnya apa dulu sih? Apakah ada naskah dulu buat naskah atau mungkin casting? Jadi alurnya tuh seperti apa akhirnya bisa sampai ke satu pementasan gitu. Tahap produksinya gitu. Iya. Kalau kita bicara proses penciptaan karya itu kan berarti memang dimulai dari pembentukan tim dulu pasti. Justru itu yang paling utama. Pembentukan tim, karena di situ kita satukan dulu komitmennya, ya kan? Kita satukan dulu komitmennya. Nah, karena yang akan mempengaruhi proses perjalanan karyanya itu ya timnya itu. Ibaratnya bayangin lu mau berangkat bikin karya, terus tim lu bubar, ya enggak jadi. Ya kan? Kabur dong. Iya, ya. Nah, makanya itu yang paling utama itu justru pembentukan timnya. Dan ya karena itu kita kolektif bersama-sama, ya berarti kita benar-benar dari awal mempunyai tujuan yang sama, ya kan? Dan mempunyai prinsip yang sama. Jangan sampai ketika kita dalam satu tim itu mau jalan sendiri-sendiri ya susah. Nah, itu yang kita samain dulu, yang penting. Nah, baru kita bagi, maksudnya sesuai job desk-nya, sesuai bidangnya. Dan nggak harus, artinya juga dalam teamwork itu juga nggak harus yang wah pokoknya kita bisa bikin teater kalau jumlahnya harus banyak, enggak. Berapa orang pun itu bisa gitu loh. Artinya kita mulai dengan jumlah yang sedikit pun. Tapi artinya di situ ada beberapa orang berkumpul dan mempunyai tujuan untuk berkarya, ya, pasti akan jadi gitu. Nah, tinggal diatur karena pasti ada pimpinan produksi, ya kan, produsernya. Nah, itu kan yang paling atas posisinya karena dia yang akan tahu nih pasar, dia yang akan tahu kira-kira ini segmen itu akan masuk ke segmen yang seperti apa. Nah, itu kan si pimpronya ini yang harus jadi lead gitu. Nah, terus baru ada sutradara, kemudian stage manager, dan sampai pada aktor gitu loh. Nah, itu kalau kita udah jadiin itu tim produksi, barulah masuk ke konsep cerita gitu. Setelah dapat cerita, nah maka kita baru masuk ke tahap-tahap casting, cari pemain, kemudian juga akhirnya kita mulai latihan. Nah, latihan itu pun kan dimulai dari reading itu proses kita membaca dan sampai membedah naskah. Di dalam situ ada penafsiran karakter tadi itu, termasuk oh ini karakternya seperti ini. Nah, itu proses reading itu juga sebetulnya cukup lama ya, karena kan di situ justru benar-benar kita nancepin konsepnya, kita nancepin semua sampai sedetail-detailnya maksud dan tujuan dari setiap tokoh itu apa. Nah, kemudian sampai pada akhirnya mereka itu kenapa harus ketemu. Nah, terus mereka kenapa harus konflik. Nah, segala macam sebab akibatnya itu harus dibongkar semua. Iya, memang di reading itu. Kalau gua di IKJ itu malah kita harus benar-benar punya buku besar. Naskah itu ditempel-tempel di situ. Oh, gitu. Naskah tuh ditempelin di buku itu. Jadi itu karena memang kita harus istilahnya kalau sekarang kan lebih simpel ya. Sekarang lebih sederhana. Artinya intinya di situ tuh ketika kita membedah karakter itu kita juga harus menentukan emosional setiap adegannya di dalam, apalagi di dalam setiap dialognya gitu. Mempelajari itu sampai akhirnya nanti ketika itu malah justru akan memudahkan kita ketika sudah masuk ke proses latihan praktek gitu, artinya masuk ke prakteknya. Jadi justru dibedah itu tuh yang lama, ya kan? Yang terkadang diabaikan justru kalau kita ya kan, karena ya udah latihan gini udah jadi gitu. Makanya tadi pas kami sampai ngomong sampai ada hubungan sebab akibat gitu ya dengan karakter lain, makanya aku kayak ternyata memang gak semudah itu gitu loh. Maksudnya nggak cuma berperan ya udah kamu jadi sebuah karakter, nggak bisa. Itu nggak bisa karena ada sebab akibatnya, karena itu akan mempengaruhi emosi, karena itu akan mempengaruhi gestur, mempengaruhi semua. Jadi ketika itu dipelajari, maka itu naluri aktor itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi aktor bukan boneka. Artinya kita nggak mungkin dari segi director itu mencetak.
Sulit ya ternyata acting ya. Nggak gampang. Langsung nggak gampang. Ya. Iyalah. Gila, Gitu. luar biasa. Kalau untuk sebuah pementasan sendiri itu bisa berapa lama sih Kak? Maksudnya dari latihannya prosesnya nih. ya, prosesnya. Balik lagi ke itu tadi ya, karena kan kalau metode yang akhirnya udah gua rangkum, metode yang gua pakai, yang gua terapkan sekarang itu berapa lama itu tidak menjadi patokan. Nah, tetapi ya itu justru dari prinsip kita tadi. Kita maunya kelarin dalam berapa kali. Nah, kalau gua metode yang gua pakai selalu begitu. Jadi contohnya kayak tadi, pokoknya berarti kan ada reading, kemudian nanti masuk ke blocking, ya kan? Blocking itu adalah penempatan pemain di atas panggung gitu ya. Jadi artinya kita ngatur ketika ini nanti blockingnya seperti apa. Nah, blocking itu kan ada estetikanya juga gitu loh. Jadi artinya keseimbangan panggung dan lain-lain itu nanti kita itu kita pelajari juga, kita bedah. Karena dari segi estetika panggung itu kan nggak bisa yang asal istilahnya kita blocking segaris gitu. Nah, paling tidak blocking itu harus segitiga. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, itu iya, itu kita pelajarin gitu loh. Kenapa kok blocking harus segitiga? Kenapa blocking jangan segaris kayak gitu? Nah, itu ada ini kenapa blocking jangan berat sebelah kayak gitu. Nah, itu karena kan ada something gitu loh. Jadi terus kenapa dia ada di depan? Artinya ada di down gitu. Kenapa dia dekat sama penonton? Nah, kayak gitu. Iya, aku gak expect sampai begini loh Kak. Itu iya, ada artinya semua gitu. Iya, ada. Jadi makanya ya kayak gitu. Intinya kalau dari gua ya sebenarnya proses ditentukan dari item-item itu tadi. Nah, tinggal kita mau komit jalanin item tersebut berapa kali. Misalkan produksi dalam skala besar, ya kan. Contohnya misalkan pertunjukan yang dengan durasi sekitar 2 jam atau bahkan lebih. Nah, itu kan dalam proses produksinya, dalam proses latihannya itu bisa antara 5 sampai 6 bulan gitu. Itu artinya dari yang terlama ya. 5 sampai 6 bulan. Iya, itu yang paling lama. Bahkan bisa lebih, tak mungkin. Orang ngafalin cepet dengan naskah segebok. Iya. Cuman sebulan nggak mungkin. Nah, sedangkan kalau gua ya justru yang kita harus handle dulu di awal itu adalah ya hafalan dulu gitu. Pokoknya setelah reading itu udah mulai ngafal aktor. Sampai ke blocking itu juga udah masih boleh baca, masih bisa, tapi udah mulai hafal dialog gitu. Nah, ketika masuk ke drilling, nah itu udah lepas naskah. Iya. Nah guys, kalau kalian mau ikut komunitas teater ya, jangan berpikir tinggal besok jadi. Nggak ada yang kayak gitu, nggak ada. Prosesnya panjang banget. Nah, sekarang aku pengen ngomongin mengenai karya-karya pementasan yang Kakak bimbing juga. Jadi sebelumnya kemarin sempat ada Belenggu Ratna Menggali ya. Congrats iya. tuh Kak. Nonton ya? Nonton. Aku suka banget sih outfit-outfitnya juga bagus. Cuman aku malah nggak expect, ternyata masih ada pementasan loh di masa pandemi. Nah, ini. Jadi memang ada pementasan di masa pandemi itu boleh dibilang kita harus paksain gitu ya. Kita harus paksain. Karena ketika awal pandemi ya, ketika itu kan memang semua langsung drop. Semuanya sempat berpikir bahwa menunggu. Ya gak? Nah, sedangkan gue waktu itu udah nggak bisa mikir untuk nunggu gitu loh. Jadi ini mah kalau nunggu kita nggak tahu ujungnya gitu. Gue nggak bisa gue kalau nunggu sesuatu yang nggak ada ujungnya gitu loh. Ya langsung boleh dibilang kita ya khususnya yang gue pegang kan pasti ketua-ketuanya ya. Yaitu kita langsung bikin rapat terbatas gitu loh. Artinya ini udah masalahnya kita nggak bisa kalau hanya menunggu. Kita harus jalan. Ada tantangan-tantangan juga di dalam prosesnya, pemain yang harus diganti, terus apa ini segala macam. Nah, tapi intinya tetap jalan dan ya pertama kali dengan konsep virtual gitu loh. Berarti emang tidak ada kata berhenti ya, tetap harus berjalan. Iya. Jalan terus karena menurut gua ketika kita udah jalan itu untuk ngangkatnya lagi itu berat gitu. Iya nggak? Istilahnya kayak udah mager. Nah itu kan bahayanya kan itu kan. Semangatnya itu. Boleh bilang ya jangan sampai kita jadiin ini nanti generasi mager nih gitu loh. Tadi kayak waktu Kamika bilang bahwa anak-anak tuh sampai semangatnya bikin Zoom meeting dan segala macam.
kayak komunitas teater tuh gimana ya Kak? Maksudnya kayak gue secara pribadi aja gue ikut katak walaupun cuma setahun tadi gue udah bilang. Tapi rasa apa ya? Ada rasa rindu gitu karena kita selalu diterima gitu di dalam komunitas itu dan semangat mereka itu apa ya luar biasa gitu loh. Kayak kamu tuh diapresiasi di sana dan maksudnya tidak ada yang kamu masuk teater katak pasti kamu tuh bisa. Mau masuk musik juga kamu bisa. Jadi jadi istilahnya kamu nggak akan ditinggalkan. Iya. Gitu loh. Iya. Itu apa sih yang menjadi kunci gitu loh, Kak? Kenapa komunitas teater itu bisa sangat akrab sekali gitu kalau dari kami Kak? Ya karena pada dasarnya ketika akhirnya kita berkomunitas dalam seni itu kan kita seperti halnya membangun keluarga kan gitu kan. Jadi kayak family ya seperti tadi yang kita pernah rasakan bahwa kayaknya kok sama itu nggak cocok ya, nggak nyambung ya gitu. Nah, ya rasa ketika kita diterima itulah yang akhirnya menjadikan kita keluarga gitu loh. Artinya dalam frekuensi yang sama dengan kreativitas yang sama, istilahnya kita bisa bebas untuk mengeksplor gitu. Itu yang menguatkan, dimana akhirnya ya kita menjadi seperti keluarga gitu, seperti keluarga baru. Nah terus kita bisa berkarya bareng, kita bisa belajar bareng. Selesai pentas itu ya udah goalnya dia banget gitu ya. Rasanya tuh udah euforianya tuh udah wah lega gitu lah, artinya lega, puas, bangga gitu kan. Nah itu. Nah itu yang selalu akhirnya menjadi kangen, kerinduan ya kan, dan yang selalu didambakan gitu loh dalam setiap berkomunitas dalam teater gitu khususnya ya. Itu makanya tadi yang kayak gue yang tadi kayak lu bilang kamu prosesnya bisa 5 sampai 6 bulan gitu. Padahal kalau pentas paling 2 sampai 3 jam lah gitu ya kira-kira. Tapi hasil terakhirnya itu kalau udah apalagi waktu itu kayak ada tepukan penonton dan segala macam, wah itu terbayarkan gitu kayak. Puas banget. Puas banget. Nah, Kak, kalau untuk dari semua pementasan nih yang pernah lu bimbing juga, ini apa yang paling berkesan? Pementasan apa sih yang paling berkesan? Yang paling yang waktu terdekat ya, dan menurut gua itu karena kolosal banget ya yang gua latih itu di Semen Teater. Di Semen Teater itu Anjali, iya kan? Nonton ya, asik. Keren banget itu. Wow. Anjali. Jadi itu tuh kayak ketika nentuin naskah itu, terus kenapa harus mentasin itu tuh kan kayak ngerasa basic story-nya kan dari Coach Hotahe gitu ya, yang masih sebenarnya itu kayak masih itu film jadul gitu ya kan, jadul. Kalau istilahnya yang orang-orang tua gitu pasti pada tahu. Nah, itu populer banget itu. Nah, terus maksudnya tapi secara cerita, secara emosionalnya itu masih relate gitu loh. Artinya sama zaman sekarang ya kan. Makanya akhirnya kita putusin ya waktu itu Pimpronya tuh namanya si Malik. Nah, si Malik itu juga itu dia effortnya gede banget sih dia. Ya, dia semangat banget. Jadi benar-benar bisa terwujud ya. Karena ya didukung dengan anak-anak yang mau untuk menjadi satu tim di dalam proses Anjali itu. Nah, kenapa kok gua merasa berkesan di situ? Karena itu tuh banyak banget gitu. Anaknya tuh banyak. Dalam produksi teater itu memang banyak. Nah, artinya kan banyaknya itu kan dari divisi-divisi ya biasanya ya, dari divisi-divisi terus artinya dari segi backstage lah. Nah, tapi kalau ini kan dari performernya gitu loh. Artinya kan yang banyak kan performer. Kayak nonton film India aja ya. Itu kan banyak tuh. Iya, kan India kan emang gitu ya. Terus nyebar kemana-mana, lari-lari jalan, kan gitu. Gitu kan. Jadi bener-bener
ya gue tantangan gue waktu itu ya gimana ya dapetin atmosfernya nih bener-bener kolosal ala India gitu kan. Jadi orang tuh bener-bener juga ikut ngerasain hype-nya India tuh kan gimana kan ya kan. Ya awalnya tuh sebenarnya juga agak yakin nggak yakin gitu kan. Bisa nggak ya apalagi anak-anak sekarang gitu kan. Gue mikirnya gak yakin Kak. Iya, gue sempet maksudnya ini kolosal banget gitu. Jadi ketika gue nentuin adegan itu emang adegannya kan nggak full dari cerita, dari film itu kan kita adaptasi kan. Jadi kita adaptasinya kan bener-bener scene-scene yang memang berkesan gitu loh. Apalagi ya koreografi terus orangnya banyak gitu loh. Iya, gue tuh antara ya di bagian itu doang tuh awalnya yang ragu, tapi akhirnya ya kita coba gitu. Ya udah kita coba terus dibantu juga koreografer kan waktu itu ada si Nicole terus sama si Dea gitu. Ya bagus jadinya. Jadi kita sampai koreografernya itu kita bagi gitu loh. Karena kan nggak mungkin satu koreografer megang itu kan. Ya mengingat ini ya maksudnya budget produksi ya, budget produksi teater anak sekolah gitu kan. Ya nggak mungkin yang kita bisa kasih yang gede gitu artinya, apalagi kan ya dalam budgeting atau dalam pendanaan itu kan kita cari sponsor, donatur, termasuk juga dana tiket dan dari sekolah gitu. Sederhana tapi ya kena gitu mudah-mudahan gitu. Kenapa? Karena gue ingat waktu itu gue nontonnya bareng orang tua juga gitu kan. Terus udah gitu, wah ini iya karena film jadul ya. Jadi ada nostalgianya tuh kelihatan gitu. Terus udah gitu dari perannya, kostumnya, narinya gitu ya. Dan buat gue scene yang paling favorit sih adalah Aman apa Arman ya tokohnya namanya? Aman ya namanya. Aman. Ya, itu dia narinya dari belakang. Itu unexpected banget sih Kak. Jadi gue kayak wah ini keren banget gitu. Dia datang terus langsung kayak wah gitu kan. Wah, itu keren banget sih. Iya. Itu gue itu keren. Iya karena memang di filmnya kan adegan yang itu kan yang pas tunangan itu kan yang lamaran itu kan itu kan greget banget kan gitu dapetnya. Makanya itu kita coba dapetin atmosfernya sama gitu dan dapetin itu. Ya menurut gue itu yang paling berkesan ya Kak. Dari segi proses ya ini anak-anak yang ikut itu ya. Itu pasti itu aduh suka dukanya waktu proses ya nyari dana terus narik-narikin orang. Jadi bisa dibilang juga kalau kendala-kendalanya dalam sebuah produksi bisa seperti itu juga ya Kak. Pasti. Iya, justru itu banyak banget misterinya gitu loh dalam setiap produksi. Ya, orang di panggung aja masih ada misteri kan. Selalu kan kita tahu misteri panggung. Misteri panggung itu aja kan ada gitu loh. Artinya di dalam proses sampai pementasan itu kita nggak akan tahu apa yang terjadi gitu loh istilahnya. Nah tapi setidak-tidaknya kita selalu siap di dalam menghadapi proses sampai pentas. Betul, harus berdoa juga guys. Iya harus. Berdoa nggak bisa. Oke, nah ini sebenarnya udah tinggal 2 pertanyaan lagi sih Kak. Ini aku cuma pengen tanya aja sih pendapat Kakak secara personal sih. Kenapa sih kalau kayak kita lihat dunia teater gitu ya, kalau misalnya di luar negeri untuk di negara-negara maju misalnya Broadway, contohnya seperti itu bisa dibilang sebuah entertainment yang berkelas, yang mahal, mewah gitu. Tapi kenapa orang-orang di Indonesia gitu ya, kayaknya mereka masih merasa dunia teater tuh oh ya udah teater aja gitu, hanya untuk nonton tapi belum diapresiasi seperti itu gitu. Kalau menurut kami kenapa? Karena pada dasarnya ketika perkembangan teater itu sendiri kan dimulai dari dunia barat, kemudian ya Amerika, ya sampai ke Indonesia. Sampai di Indonesianya pun itu kan artinya sudah dalam fase yang boleh dikatakan hampir bersamaan dengan fase masuknya film kan gitu. Kalau kita tinjau dari aspek teaternya itu sendiri. Nah, sedangkan di Indonesia itu pun juga sudah mempunyai teater-teater tradisional, ya kan? Yang dari setiap daerah-daerah itu punya. Nah, jadi otomatis
ketika teater itu masuk di Indonesia, khususnya kalau sudah masuk dalam skala yang produksi teater yang besar ya, itu juga perlu adaptasi dengan budaya lokal masyarakat yang ada gitu loh. Makanya kan akhirnya sempat ada perpaduan budaya ya. Jadi contohnya teater tradisional ketoprak ya, kita tahu mungkin ya, teater tradisional ketoprak. Nah itu aja kan juga bentuk panggungnya gitu kan, bentuk teknis pertunjukannya itu kan juga sudah mengadopsi dari panggung prosenium gitu. Panggung prosenium itu artinya yang panggung berbingkai ya, dia yang mempunyai bingkai. Nah itu pun kan tapi dalam konteks pertunjukan tradisional gitu loh. Nah sama halnya dengan ketika kita mementaskan atau menampilkan teater-teater yang modern. Nah di dalam fase perkembangan teater modern itu pun kan juga ketika di Indonesia itu sudah hampir bersamaan dengan perkembangan teater eksperimental gitu loh. Eksperimental itu mah ya artinya teater-teater yang dia benar-benar mengeksplor dari hal-hal yang sederhana, kemudian dia misalkan mengeksplor dari tubuh ya, itu teater-teater eksperimental ada, jadi banyak. Nah sehingga banyak warna, banyak bentuk teater yang ada di Indonesia. Dan nah disitulah yang akhirnya kita juga seolah-olah kayak format teater itu belum sampai settle gitu kondisinya. Nah akhirnya berkembang dalam perkembangannya itu kan bersamaan juga dengan perkembangan film. Orang pasti akan lebih milih film gitu. Nah kalau di dunia barat itu kan cukup lama teater menguasai. Jangkauannya kan sudah cukup lama, istilahnya udah cukup kena gitu loh. Orang justru awalnya kan nontonnya teater panggung gitu loh. Nah istilahnya ketika sudah dihadirkan pada bentuk visual film gitu ya. Nah otomatis kan mereka tetap masih ada rasa kerinduan untuk melihat panggung gitu, nah gitu terbiasa dengan betul itu. Jadi habit itulah yang mempengaruhi. Nah sedangkan di kita itu jadinya teater malah berjuang untuk mendapatkan itu kan, karena kan orang udah habitnya gampang kan nonton TV, nonton film, nonton bioskop gitu kan, gampangnya kan gitu. Nah jadi untuk mendapatkan tempat di masyarakat itu memang teater itu membutuhkan kekuatan dan juga dukungan. Nah, maka dimulainya juga tentu saja dari komunitas-komunitas ya. Kalau sekarang kita bisa lihat yang betul-betul bisa dinikmati atau banyak yang mendukung ya, itu kan teater koma. Iya, teater koma. Teater koma itu sudah masuknya kan ke industri ya. Jadi artinya kan dia bergerak terus, continue ya kan, konsisten ya dalam setiap pertunjukannya. Kemudian juga pesan makna ya yang dihadirkan itu juga selalu mampu diterima oleh masyarakat. Kalau kita bicara komunitas-komunitas yang lain itu kan belum tentu seperti itu bisa intens dalam tim itu. Apakah mereka ada yang betul-betul mempunyai tujuan visi dan sama. Semoga Kamika dengan mimpinya gitu ya bisa membuat kita juga jadi semakin menghargai teater gitu. Karena ya benar sih, teater tuh menarik guys, menarik banget guys. Banyak karena di situ ada cerita, ada pesan, ada banyak yang bisa kita dapat sih gitu. Nah sebelum pertanyaan terakhir tentang goals dalam jangka pendek atau jangka panjang untuk kedepannya. Kalau sudah datang di Insight with Z, ya itu harus melewati yang namanya random questions. Jadi Kamika, nggak perlu takut random questions ini. Aku ada 5 pertanyaan, tapi simpel aja kok pertanyaannya. Jadi ya bisa ekspektasi aja pertanyaan yang sangat random sekali gitu, yang sangat simpel sampai pertanyaan yang mungkin butuh pemaknaan khusus. Tapi ini lebih ke preference aja gitu. Apakah sudah siap untuk menerima? Asik. Mari kita kenal Kamika di luar dia sebagai pembimbing teater ya guys. Profesinya dia. Pertanyaan pertama, gampang, tenang aja.
Apa makanan yang paling sulit ditolak? Makanan yang paling sulit. Paling sulit ditolak. Jadi mau udah kenyang pun kalau lihat itu kayaknya masih bisa ada space di perut gue gitu. Aduh, gue tuh nggak hobi makan, jadi iya. Nggak hobi makan. Iya, jadi iya, beneran gue nggak hobi makan. Kalau anak-anak yang deket gue pasti tahu lah. Tapi yang bener-bener gue nggak bisa tolak ya, nggak bisa tolak. Jadi apa ya? Baru ini loh dapet orang suruh jawab tapi lama ya. Jawab lama ya, iya soal makanan nih ngomongin. Padahal biasanya kan cepet ya. Kalau gue paling masakan Jawa Timur sih, karena lidah gue emang ya udah lekatnya sama itu ya. Kalau misalkan nggak bisa gue tolak ya rawon Surabaya. Enak sih. Iya, rawon Surabaya ya, tapi bukan rawon yang mana-mana. Tapi kalau ada rawon Surabaya nih, mau gue udah kenyang juga. Wih, rawon Surabaya nih, gue sikat pasti. Oh, jadi gitu. rawon Surabaya ya? Iya. Rawon Surabaya guys. Walaupun gak ada yang makan, tapi gak bisa nolak rawon Surabaya. Oke, gampang kan pertanyaannya? Iya. Pertanyaan kedua. Kalau kakak punya seluruh perhatian dunia dalam waktu 30 detik, ya, apa sih yang kakak pengen katakan kepada dunia? 30 detik. Iya, 30 detik aja. Pengen sampein apa sih ke dunia ini? Mungkin ada apa ya, keinginan, mungkin kakak punya sangat mungkin tentang teater bisa, mungkin tentang enggak sih, karena justru itu tadi kalau gue belajar teater kan ternyata belajar kehidupan ya. Ya kalau gue ngasih pesan 30 detik buat dunia itu ya, jadilah orang jujur apa adanya ya, dan nggak usah berusaha untuk saling menjatuhkan, nggak usah berusaha untuk saling mencari kesalahan ya. Hidup secara damai, sukacita, dan penuh kebersamaan. Itu yang susah banget kayaknya. Susah banget sih. Betul. Ya, tapi kalau itu bisa terwujud ya keren sih. Damai tapi kan banget. gila ya kan. Tapi ya, gitu. ya kayak gitu sih. Karena itu ternyata dari banyak cerita-cerita teater juga kan kita belajar dari situ kan. Betapa sulitnya berdamai. Kan gitu, makanya ada konflik ya. Oh gila, Michael De Farapia 2021 ya. quotes ya luar biasa loh nih, kami ini unexpected banget ngomong tentang kehidupan guys. Tapi itu dengernya aja udah damai banget sih itu. Semoga ya kita bisa mencapai itu guys. Amin, harus diaminin. Pertanyaan selanjutnya, hal apa yang banyak disukain orang tapi kakak tuh nggak ngerti kenapa mereka suka itu? Mungkin contoh misalkan kayak gue pribadi, gue nggak ngerti orang suka makan durian kenapa. Gitu, gue nggak ngerti gitu. Apa enaknya durian, gue nggak paham. Gue nggak suka durian soalnya. Kayak gitu contoh. Atau mungkin ada nggak harus makanan sih, mungkin benda atau hal-hal macam-macam yang orang tuh suka tapi nggak ngerti. Enggak. Ya ini agak ini sih. Ya maksudnya ini kan sudut pandang ya. Iya, nggak apa-apa. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Gue nggak tahu ya orang itu suka nonton sinetron. Suka banget. Atau bahkan ya sorry ya kayak K-pop gitu ya. Karena gue nggak ngikutin sih, jujur maksudnya. Oke. Gue nggak ngikutin, gue nggak ngerti kenapa suka gitu loh. Sedangkan realita kehidupan lu aja susah. Lu ngapain ngurusin realita kehidupan semu gitu loh. Gue tuh bingung kadang-kadang tuh kalau kayak gitu tuh maksudnya gimana ya. Aduh, mohon maaf nih produksi sinetron, produksi K-pop. Tapi gue nggak ngerti gitu loh. Gue nggak habis pikir. And then apalagi kayak emak-emak gitu. Anak nangis itu real man. Anak lu nangis mending lu gendong. Lu ngapain nonton K-pop? Pusing gue, nggak ngerti gue itu. Jangan, sorry banget sih gue. Karena itu kayak ya maksudnya apa banget gitu kalau menurut gue ya. Karena ya jujur gue nggak pernah ngikutin gitu-gituan dan ya karena nggak suka nonton gitu. Kalaupun dipaksa nonton ya pasti flat aja gue nggak mau gitu. Itu gue nonton. Kalau
film masih mending lah ya, film gitu maksudnya. Tapi kalau udah ya, tapi kan itu kan industri ya. Kita ya appreciate lah, maksudnya untuk di balik layarnya itu kita appreciate, cuman orang-orangnya aja paling gak paham gitu ya. Wah, gak nyangka gue ternyata ya gak ngerti nih dengan orang-orang nonton sinetron. Kenapa ya dengan orang nonton sinetron? Realistis lah, coba balik ke hidup masing-masing. Asik. Oke, next questions. Kalau bisa reinkarnasi menjadi artis terkenal, siapa yang kakak pilih? Artis sih. Kenapa jadi ketawa sih? Gue tuh nggak pengen terkenal soalnya. Oh, baik. Mungkin ada idola kalau nggak. Aduh, idola ya siapa ya? Berat juga ya. Diri gue sendiri aja. Iya. Oke. Jadi itu guys. I love me more. Sorry ya. Kok kacau ya? Berarti gue mengidolakan diri gue sendiri kan goblok. Mengidolakan sih diri gue sendiri. Jadi itu oke sih. Nggak apa-apa. Kita bisa terima. Nggak apa-apa. Ini kayak kan bingung gue kalau disuruh jadi siapa. Karena emang lebih baik jadi diri sendiri ya. Iya. Yes. Underline ya di garis bawah, tolong itu solid banget. Gak apa-apa. Jadi menjadi diri sendiri guys. Kalau reinkarnasi. Tapi nggak apa-apa kalau disuruh ini kali ya. Kalau disuruh, maksudnya kan ini kan kayak kita idola gitulah ya. Iya. Ya paling idola Johnny Depp lah gue. Iya, maksudnya kayak idola ya. Gue suka keren aja. sih. Ya. Apalagi kalau udah acting. Mantap Johnny Depp. Diri gue sendiri dan Johnny Depp, but still diri gue sendiri nomor 1 ya. It's okay. Pertanyaan terakhir, apa pelajaran hidup yang merasa wajib kak untuk diajarkan ke anak lu? Deep nih. Tadi udah hahihi, sekarang agak deep. Nutupnya harus manis gitu. Pelajaran hidup untuk anak gue ya sebetulnya nggak jauh-jauh dengan apa yang gue bilang untuk dunia, karena anak gue itu juga harus jujur, pasti ya, terus terbuka, karena dengan keterbukaan itu kita bisa saling tahu ya. Karena kalau nggak terbuka ya gimana kita bisa saling tahu, karena kita masih manusia, kita bukan dewa yang serba tahu gitu atau Tuhan kan. Jadi itu yang paling harus menjadi landasan buat anak-anak gua. Kemudian juga mereka harus bisa rukun, harus bisa saling support gitu. Apalagi anak gua kan 4. Ya artinya ini kan ya iya kan ini kan cita-cita ya, maksudnya kan cita-cita yang artinya gua pun juga berproses gitu untuk fokus ke anak-anak itu nanti akan seperti apa. Tapi itu cita-cita gua banget, mereka bisa rukun, mereka bisa mandiri, kemudian mereka bisa saling terbuka, mereka bisa saling melengkapi, mereka bisa saling jujur, baik dalam mereka sendiri ataupun nanti ketika mereka berkeluarga, gitu. Jadi artinya budaya keluarga itu tentu saja menjadi budaya yang paling dasar, dan mereka juga harus bisa menjaga itu ketika di dalam berkeluarga. Itu paling. Itu statementnya, gue juga setuju sih. Budaya yang paling mendasar adalah budaya keluarga. Luar biasa Kamika. Dan itulah random questions kita bersama Kamika. Jadi sampailah kita di pertanyaan yang terakhir nih Kak. Oke. Apa goals kakak dalam jangka pendek dan jangka panjang untuk depannya? Widih. Goals gue ya. Iya. Jangka pendek artinya ya ini. Karena kayak gua gini tuh sebenarnya orientasinya tuh udah nggak muluk-muluk gitu. Orientasi gua tuh udah benar-benar, karena gua udah berkeluarga ya, pasti orientasi gua tuh udah ke keluarga gitu, nggak lagi yang hanya melulu ego sebetulnya. Jadi wah gua pengen mencapai ini. Kalau di gua ya dalam jangka pendek ya gua pengen benar-benar, kalau ya Tuhan menghendaki ya, artinya gue pengen bener-bener bisa bareng gitu sama keluarga, satu gitu sama keluarga. Karena kan gue sekarang kan jauh-jauhan kan, artinya kan ada jarak gitu lah. Artinya gue harus kerja gitu kan, dan kemudian gue juga harus di sini. Nah kalau goal jangka pendek gue ya itu sebisa mungkin kita bisa cepat kumpul ya, kita cepat berkarya bareng keluarga gitu. Nah kalau jangka panjang ya lagi-lagi orientasi gue anak
setidak-tidaknya anak-anak gua itu nanti juga mereka bisa mempunyai cita-cita, mereka bisa mempunyai tujuan dan pencapaian yang sesuai dengan bakat ataupun dengan passion mereka sejak kecil. Nah itu tantangan sebagai orang tua sih. Artinya kan ya seperti tadi yang lu bilang bahwa kadang bakat atau kadang cita-cita itu bisa terbendung ya karena justru dari keluarga sendiri kan gitu. Nah artinya bagaimana itu bisa terlihat dan itu bisa terbuka gitu loh. Artinya antara gua sama anak gua tuh nanti harus bisa yang kita bisa saling trust gitu loh. Kita bisa saling percaya. Oh ya udah lu maunya itu, tapi lu komit. Nah, misalkan kayak gitu. Nah, itu cita-cita gua banget sih. Gua sama anak gua tuh bener-bener kayak bisa jadi teman gitu loh. Makanya gua kan selalu open, gua selalu terbuka dengan siapapun. Semoga semua goals-nya Kamika ya, mau yang jangka pendek ataupun yang jangka panjang, mimpi-mimpinya semuanya bisa terkabul ya, teman-teman ya guys. Iya. Dan semoga Kamika juga sukses selalu ke depannya Kak. Thank you. Thank you banget sekali lagi udah mau ngobrol-ngobrol bareng gue Kak. Gue sangat appreciate dan gue sebenarnya sangat ini sih ada rasa respect gitu. Masih. Kayak gitu serius karena untuk menemukan orang yang juga bisa ngobrolin banyak hal gitu, experience dan juga bisa satu frekuensi itu sangat menarik sekali sih Kak. Gitu. Nanti mungkin nextnya Kamika bisa kali ya untuk episode-episode yang lain tentang bahas keluarga, relationship bisa. Boleh banget ya. Boleh banget ya. Gak nyangka soalnya jawaban-jawaban tadi tuh sangat deep banget gitu. Thank you banget juga buat kalian yang sudah stay tune nonton video ini. Dan kalau misalkan mau tanya-tanya nih soal dunia teater sama Kamika bisa follow di mana nih? Instagramnya mungkin Kak? Instagram gua tuh gua lupa namanya. Iya gimana? Gua nggak pernah gitu-gituan sebenarnya. Michael _Mikaze ya. Ya. Silahkan langsung follow aja @Michael_Mikaze. Ntar gue tulis di sini ya. Thank you banget guys sekali lagi untuk kebersamaan kita. Thank you banget sekali lagi Kamika untuk sudah ngobrol-ngobrol hari ini. Yuk, sama-sama. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Inzat with Z. Dan kalau misalkan memang ada video yang menarik, silahkan kalian berikan like, berikan komentar, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain ya guys. I see you guys on my next video, so dadah!